Halo, selamat pagi para mahasiswa. Kita kembali melanjutkan materi untuk mata kuliah geometri analitik. Kita sudah mempelajari dua macam irisan kerucut, yaitu lingkaran dan parabola. Lalu di pertemuan Jumat minggu lalu sudah kita pelajari juga pengertian dari elips. Ternyata elips itu tidak hanya objek yang bulat lonjong, ya, tetapi kalau disebutkan secara geometris itu adalah himpunan dari titik-titik yang kalau dihitung jaraknya terhadap dua buah titik fokus, totalnya akan menjadi konstan, gitu ya. Nah, di sini bentuk dari elips ya pasti akan menjadi suatu bentuk yang lonjong begitu dan dia simetris. Kemudian kita juga tahu dia punya dua titik fokus. Kemudian dia juga punya dua sumbu simetri, ya, yang lebih panjang disebut sumbu mayor, yang lebih pendek disebut sumbu minor. Nah, sama juga dengan penjabaran garis singgung, gitu ya, pada lingkaran dengan parabola. Kita juga bisa mendeskripsikan garis singgung dari elips. Ya, terus saja di sini karena dia merupakan kurva yang tertutup, ya buat garis singgung itu hanya menyinggung di satu titik, tetapi tidak pernah masuk ke dalam elipsnya. Ya, saja di sini kita akan punya beberapa kemungkinan, gitu ya. Yang pertama itu adalah garis singgung dari elips yang diketahui gradiennya. Lalu yang kedua, garis singgung elips yang diketahui titik singgungnya. Jadi di sini kita akan mempelajari ya, yang pertama garis singgung elips yang kita sudah tahu gradiennya. Kita akan cari bagaimana rumusnya. Lalu yang kedua adalah garis singgung elips yang diketahui posisi dari titik singgungnya. Nanti untuk yang kasus yang kedua, Anda akan melihat adanya kemiripan, ya, dengan garis singgung serupa pada lingkaran dan parabola. Oke, mungkin kita mulai dari yang pertama, gitu ya, yaitu persamaan garis singgung elips yang diketahui gradiennya. Ya, di sini dari gradien, ya, kita misalkan dengan M, gitu. Jadi sama seperti penjabaran sebelumnya juga di lingkaran dan parabola. Kita misalkan, ya, mungkin misalnya diketahui gradien garis singgungnya itu sama dengan M. Nah, berarti nanti persamaan garis singgungnya itu pasti akan berbentuk Y sama dengan NX tambah sesuatu. Sesuatu nanti yang kita harus cari, ya. Dan itu sesuatu yang ya mungkin perlu kita formulasikan, ya. Nah, berarti di sini pasti ini bentuknya adalah Y sama dengan M dikali X ditambah N. Ya, saya tidak menggunakan C seperti yang mungkin waktu di SMP SMA Anda sering gunakan, karena C-nya sudah dipakai sama yang titik fokus. Jadi supaya tidak ambigu. Nah, di sini bagaimana saya mencari N-nya, gitu kan? N-nya given, gitu ya. Nah, N-nya sama dengan berapa? Kan ini pertanyaannya, ya. Nah, untuk itu kita perlu memanfaatkan sifat dari garis singgung, yaitu hanya sekedar menyinggung di satu titik. Artinya adalah kalau kita mencari irisan dari persamaan kurva dengan persamaan garis, hanya akan ada satu titik perpotongan, ya, atau satu titik bersama, yaitu titik singgungnya. Nah, jadi seandainya persamaan garis singgung ini saya cari irisannya dengan persamaan elips, haruslah hanya ada solusi tunggal. Ya, kalau kita substitusi, gitu ya, kita substitusikan
Y sama dengan mx tambah n ke persamaan elips. Ya, kita akan dapatkan berarti x kuadrat dibagi a kuadrat gitu ya. Ini kita mulai dari kasus yang sederhana dulu gitu ya, yaitu kasus yang dia berpusat di 0,0 dan kemudian fokusnya di C,0 dan min C,0 gitu ya. Lalu kemudian ya panjang dari sumbu mayornya itu ya berarti 2A, lalu sumbu minornya 2B. Nah, ini kita substitusikan ya, menjadi x kuadrat dibagi a kuadrat ditambah ini mx tambah n dikuadratkan per b kuadrat sama dengan 1. Nanti kita cari ya. Ini supaya kita menghindari adanya bentuk pecahan ya, kita kalikan saja dengan a kuadrat b kuadrat ya dari pada kedua ruas gitu ya. Sehingga kita peroleh ini menjadi b kuadrat x kuadrat ditambah a kuadrat mx plus n dikuadratkan sama dengan a kuadrat dikali b kuadrat. Jadi supaya kita menghindari bentuk pecahan di sini. Lalu kita jabarkan saja gitu ya. Kita kan menjadikan ini sebagai persamaan kuadrat dalam variabel x, dan solusi tunggal berarti juga solusi untuk x. Kita coba kita jabarkan ini menjadi b kuadrat x kuadrat ditambah a kuadrat m kuadrat x kuadrat, kemudian itu kalau kita jabarkan lagi menjadi 2mnx ya, 2mnx dikali a kuadrat berarti menjadi 2a kuadrat mnx gitu, ditambah a kuadrat n kuadrat sama dengan a kuadrat b kuadrat. Ya, bentuknya masih agak cukup rumit ya. Lalu kita coba kita substitusikan begitu ya. Kita coba kita kelompokkan dulu gitu ya. Ini akan menjadi yang memuat unsur x kuadrat ya, berarti b kuadrat ditambah a kuadrat m kuadrat ini dikali x kuadrat ditambah 2a kuadrat m n dikali x ditambah a kuadrat n kuadrat dikurangi a kuadrat b kuadrat sama dengan 0. Ya, dan di sini kita kembali bermain dengan diskriminan. Kita kembali bermain dengan diskriminan. Karena ini haruslah memiliki solusi tunggal untuk nilai x yang nanti menentukan koordinat dari titik singgungnya. Jadi di sini ya, supaya solusi x ini tunggal, haruslah diskriminannya sama dengan 0 gitu ya. Atau di sini ya kita perlu misalkan gitu ya, karena AB sudah dipakai juga, saya pakai A besar B besar ya. Jadi yang ini jadi A besar, yang ini jadi B besar, yang ini menjadi C besar. Jadi supaya membedakan saja ya. Jadi supaya solusi x-nya tunggal ini berarti diskriminannya yaitu b kuadrat min 4ac itu haruslah sama dengan 0. Nah, kita akan lihat bagaimana penjabarannya. Berarti b kuadrat ya, berarti 2a kuadrat mn dikuadratkan dikurangi 4 kali b kuadrat plus a kuadrat m kuadrat gitu, dikali
A kuadrat N kuadrat min A kuadrat B kuadrat harus sama dengan 0. Nah ini barangkali juga gampang-gampang susah ya, ini cukup panjang juga yang harus dijabarkan ya. Dan kita mungkin harus mencari dulu mana bentuk-bentuk yang sekiranya bisa disederhanakan. Ya bisa saja kalau Anda jabarkan langsung lalu kemudian Anda mencoba mengeliminasi, tapi coba kita lihat apakah ada kira-kira beberapa bentuk yang bisa kita sederhanakan dulu. Siapa tahu ada gitu ya. Oke, mungkin ya yang ini saya pindah ke sebelah kanan yang negatif 4 kali sekian gitu ya. Berarti di sini 2A kuadrat MN dikuadratkan ini akan sama dengan 4 kali B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat dikali A kuadrat N kuadrat min A kuadrat B kuadrat. Lalu yang di ruas kiri ini menjadi 4A pangkat 4 M kuadrat N kuadrat begitu sama dengan 4. Ya yang ini kita tidak bisa sederhanakan sepertinya, tapi yang ini ada unsur A kuadrat ya, bisa kita keluarkan, kita faktorkan seperti ini. Nah berarti di sini sama-sama ada 4 ya pengalinya, jadi kita bisa kita eliminasi di sini. Lalu kemudian ya di sini ada A kuadrat, ini bisa kita eliminasi. Berarti yang A pangkat 4 ini menjadi A pangkat 2 ya. Jadi kita bagi A pangkat 2. Dan pasti bisa karena kalau di elips parameter A ini kan sama aja dengan ini ya, koordinat dari ujungnya. Gak mungkin 0 itu pasti. Berarti di sini A kuadrat M kuadrat N kuadrat ya tinggal menjadi dua bagian ini ya. Berarti gimana ini? Ini menjadi B kuadrat N kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat N kuadrat. Lalu kemudian ya ini dikurangi dengan B pangkat 4 dikurangi A kuadrat B kuadrat M kuadrat. Ya ternyata ada yang bisa kita eliminasi ya. Ada dua unsur yang sama. Lalu supaya menghindari tanda negatif ya, kita pindah ruas ya. Sisanya kita peroleh B pangkat 4 tambah A kuadrat B kuadrat M kuadrat ini sama dengan B kuadrat N kuadrat. Oh ternyata masing-masing bentuk memiliki B pangkat sesuatu ya. Jadi bisa kita sederhanakan karena B itu melambangkan posisi dari sumbu di ujung sumbu minor gitu ya, atau elips yang di sumbu minor, berarti B ini juga nggak mungkin 0 ya. Jadi bisa kita bagi ini menjadi B kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat ini sama dengan M kuadrat. Artinya N di sini adalah plus minus dari akar B kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat. Ya, nah di sini nilai dari N sendiri juga masih mungkin negatif ya. Berarti plus akar dari B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat atau negatifnya. Nah, jadi dari singgung yang bergradien M ya, jadi persamaan dari singgung elips X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 yang gradiennya M ini adalah
Ya, yang pertama Y sama dengan MX plus akar B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Dan satu lagi Y sama dengan MX dikurangi akar B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Jadi ada dua kemungkinan untuk garis singgungnya. Ya, jadi kalau kita bayangkan ya seperti elips, ada garis singgung dengan satu gradien, kita punya satu lagi garis singgungnya, gitu ya. Jadi ada yang kena di atas, ada yang di bawah, gitu ya, seperti itu. Jadi pasti memang akan ada dua buah garis singgung. Dan nilai dari B kuadrat plus A kuadrat kali M kuadrat ini juga pasti dia akan terdefinisi ya, karena ini semuanya bentuk kuadrat dijumlahkan, pasti nggak mungkin negatif, bahkan pasti positif karena A sama B nya aja sudah pasti positif. Jadi ini penjabaran untuk persamaan garis elips yang diketahui gradiennya. Jadi akan ada dua kemungkinan. Setelah ini kita akan tambahkan dengan contoh soal ya yang berhubungan dengan ini. Nah, sekarang kita masuk ke contoh-contohnya ya. Ya, saya mungkin satu contoh saja tapi nanti bisa mewakili dua gitu ya. Diketahui elips x kuadrat per 36 tambah y kuadrat per 25 sama dengan 1. Lalu tentukan persamaan garis elips yang gradiennya 2. Oh ya, mungkin saya tambahkan juga dan koordinat titik singgungnya ya, supaya ini juga bisa kelihatan ya justifikasi kebenarannya ya. Ya, di sini persamaannya masih ada dua ya, kan tinggal ikuti rumus saja ya. Persamaan garis singgungnya untuk M sama dengan 2 ya, adalah ya berarti Y sama dengan MX gitu ya, berarti 2X begitu ditambah akar dari, nah di sini B nya berapa? B itu mengacu pada yang lebih kecil ya menyebutnya ya, di sini berarti ini 25, ini kan B kuadrat, berarti itu 5 ya. Oh tapi yang itu B kuadrat sama aja ya, berarti 25 ditambah A kuadrat berarti 36 dikali M kuadrat yaitu 4, berarti ini 36 kali 4 berarti 12, 24, 144 tambah 25 169 13 berarti ya. Jadi ini 2X tambah akar 169 sama dengan 2X tambah 13. Nah ini yang garis yang pertama ya, dan satu lagi adalah ya berarti tinggal minusnya ya, berarti 2X dikurangi akar 25 tambah 36 kali 4 ya sama dengan 2X dikurangi 13. Nah kemudian ya kalau cuma sekedar masukkan rumus ini cukup mudah ya, tinggal kita jadi menghitungnya. Nah ini kebetulan saya bisa memilihkan beberapa angka yang hasilnya tidak menjadi bentuk akar ya, masih bisa koefisien itu bulat semua. Nah coba untuk titik singgungnya ya, berarti kita harus substitusikan ya, substitusikan persamaan garis singgung ke persamaan elips. Kita mencari titik bersamanya. Nah, oke, ya, ini titik singgung untuk garis singgung yang pertama. Ya, berarti kita substitusikan
Y sama dengan 2X tambah 13 ke persamaan elips. Berarti X kuadrat per 36 tambah Y-nya diganti dengan 2X plus 13 ya, dikuadratkan per 25 sama dengan 1. Supaya kita tidak kesulitan, kita bisa kalikan dengan 36 kali 25. Berapa itu? 900 ya. Ya, berarti ini 25 X kuadrat ditambah 36 dikali 2X plus 13 dikuadratkan sama dengan 900. Ini akan menjadi 25X kuadrat ditambah 36 dikali 4X kuadrat ditambah berapa ini? 2 kali 2 kali 13 52 ya, tambah 52X ditambah 169 begitu. Ini harus sama dengan 900 ya. Kita coba kita jabarkan saja. Ini menjadi 25X kuadrat ditambah 144X kuadrat begini. Kita tambahkan dengan, wah ini lumayan juga ini ya. Kalau kita harus jabarkan 36 kali 52 berarti berapa itu? 1800 872 ya. Nah ini agak susah ya. 36 kali 169 berarti 6 kali 13 78 kali 78 56 64 ya, 56 64 624 kemudian 7 pas 9 56 546 ya, kita akan menjadi apa nih, 48 60 tambah 6084 min 900 harus sama dengan 0 ya. Berarti ini akan menjadi 169X kuadrat ditambah 1872X ditambah 5184. Ini harus sama dengan 0 ya. Ini yang nanti agak gampang-gampang susah ya untuk kita bisa apa namanya, bisa kita jabarkan. Tapi mestinya ini akan menjadi persamaan kuadrat yang memiliki solusi tunggal gitu ya. Ya, mestinya nanti akan menjadi persamaan kuadrat yang memiliki solusi tunggal. Ya. Ya, ini ya mungkin kita perlu sedikit apa ya, lebih kreatif gitu ya dalam apa mencari solusinya. 169X kuadrat ditambah 1872X ditambah 5184 itu sama dengan 0 ya. Ini sebenarnya kalau kita mau buat bentuk kuadrat sempurna, ini kan pasti 13X tambah sesuatu dikuadratkan sama dengan 0 kan begini ya. Ya kita bisa kira-kira sebetulnya itu jadi berapa itu ya, 1900. Oh iya, oh iya itu 72 ya, jadi akar dari 5184 itu kan 72. Lalu kalau ini kita kalikan 72 kali 13 kali 2, ketemunya juga sepertinya akan sama dengan 1872 ya. Ini kan tadi 3 kan kali 52 ya. Oh iya betul. Nanti bentuk ini akan dapat diperjalanan menjadi 13X per 72 pangkat 2. Sehingga di sini
solusinya adalah 13x harus tambah 72 harus sama dengan 0. Berarti x-nya adalah minus 72 dibagi 13. Oke, ya. Ya, lalu nanti kalau x-nya sudah ketemu ini minus 72 per 13, berarti kita akan dapatkan y-nya sama dengan 2x tambah 13. Ya. Sama dengan minus 144 per 13 ditambah 169 per 13 sama dengan 25 per 13. Ya, jadi nanti titik singgungnya adalah diambil dari garis singgung pertama. Ini adalah di titik min 72 per 13, 25 per 13. Ya, sayangnya ini juga ya agak sulit bagi kita untuk bisa mencari persamaan elips yang garis singgungnya itu koefisiennya berat semua dan titik singgungnya juga nanti koordinatnya berat semua. Itu agak sulit ya. Tapi ya seenggaknya ini pecahan yang masih lebih bisa dihitung daripada kalau ada bentuk akar ya, seperti kasus di lingkaran kemarin. Ya, untuk yang garis yang kedua juga sama. Mungkin nanti perbedaannya hanya minor gitu ya. Tapi nanti Anda juga masih harus menyederhanakan lagi menjadi bentuk kuadrat sempurna. Jadi ini contohnya ya, untuk persamaan garis singgung dari elips dan cara mencari titik singgungnya. Untuk yang garis yang kedua nanti bisa Anda coba sendiri. Oke ya, tadi kita sudah melihat contohnya untuk garis singgung ya dengan elips yang berpusat di 0,0 dan sumbu mayornya adalah sumbu x. Nah, lalu bagaimana untuk elips yang lain? Di pertemuan Jumat lalu kita sudah mempelajari 4 macam ya, yaitu yang sumbu mayornya adalah sumbu x gitu ya, yang berpusat 0,0. Lalu yang sumbu mayornya adalah sumbu y, juga masih di 0,0 pusatnya, cuma fokusnya jadi di sumbu y. Sama kalau pusatnya di h, k gitu ya. Di h, k ya ada dua kemungkinan, apakah sumbu mayornya yang horizontal yang y sama dengan k, atau yang vertikal yang x sama dengan h. Membedakannya kita melihat dari penyebutnya ya. Jadi di sini A itu kan sebenarnya melambangkan ininya ya, jarak dari titik pusat ke titik ujung dari elips. Ini yang paling panjang ya, jadi setengah dari panjang sumbu mayornya. Kalau B kan berarti yang sumbu minornya. Nah, artinya di sini A dari elips apakah dia sumbu mayornya itu mendatar atau tegak, itu dapat dilihat dari penyebutnya. Mana yang lebih besar, itulah yang menjadi patokan untuk sumbu mayornya. Nah, di sini kalau kita mau mencari persamaan garis singgung ya, untuk kasus yang kedua, saat sumbu mayornya adalah sumbu y, jadi itu dia bentuknya ya lonjongnya itu tegak gitu ya, lonjongnya itu ya, jadi kayak telur yang ditegakkan gitu ya. Nah, itu berarti posisi dari B dan A ini akan bertukar gitu ya, akan bertukar posisi dari B dan A. Tentunya di sini A harus yang lebih besar. Lalu bagaimana untuk persamaan garis singgungnya dan gradian F? Ya, kalau Anda mau yakin bisa Anda jabarkan dulu dengan langkah seperti tadi. Tapi kalau kita melihat betapa miripnya persamaan ini, sebenarnya ada satu hal yang pasti. Ini hanya menukar perannya A dan B. Jadi di sini A dan B bertukar peran. Artinya di sini kalau kita jabarkan, hasilnya akan sama seperti penjabaran yang tadi. Hanya A dan B bertukar perannya. Jadi setiap ada A itu jadi B, setiap ada B jadi A. Nah, berarti untuk persamaan garis singgungnya, kita juga nanti akan membalik posisinya A dengan B, ya kan?
Karena tadi penjabarannya kayak dikali silang, benda ruas itu kan tidak ada pengaruhnya A sama B misalkan mana gitu ya. Jadi kalau posisi A dan B dibalik ya berarti tinggal hasil dari singgungnya dibalik A sama B nya. Berarti apa nih? Kita tukar perannya Y sama dengan MX ya, tetap gradiennya M, tapi plus minus apa? A kuadrat ditambah B kuadrat M kuadrat. Jadi kita membalik perannya A dan B, karena penjabarannya pasti sama, kecuali Anda membalik A sama B. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan titik pusatnya bukan di 0,0 melainkan di H, K? Nah, kita bisa amati di sini. Ini kan sebenarnya menggunakan prinsip pergeseran koordinat ya. Jadi kita seolah-olah mentranslasikan pusat 0,0 ke H, K, atau lebih tepatnya sumbu koordinatnya yang digeser ke H, K. Nah, kita bisa membuat semacam substitusi gitu ya. Jadi yang X menjadi X min H, yang Y menjadi Y min K. Nanti otomatis garis singgungnya juga akan bergeser dengan pergeseran yang sama. Sehingga ini menjadi apa? Y minus K sama dengan M dikali X minus H ditambah dengan akar B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Ingat, di sini konstanta tidak terpengaruh di sini ya. Yang terpengaruh adalah yang ada variabel X dan Y nya. Lalu kalau untuk yang satu lagi ya berarti mengikuti yang kedua, Y min K sama dengan M dikali X min H plus minus akar dari A kuadrat plus B kuadrat dikali M kuadrat. Ya, ini untuk persamaan dari garis singgungnya. Selalu ada dua. Ya, jadi kita cukup menjabarkan, bisa dibilang untuk menjabarkan satu kasus, yang lainnya nanti akan mengikuti. Untuk yang arahnya vertikal sumbu mayarnya, kita tinggal membalik peran A dan B. Lalu kalau pusatnya di H, K, kita tinggal menggunakan prinsip pergeseran sumbu koordinat. Ya, tentunya yang ini tidak perlu saya jabarkan sampai detail ya. Kalau Anda mungkin ingin verifikasi, silahkan ya. Ya, malah itu bagus gitu ya, karena Anda nggak langsung menerima gitu ya. Tapi saya sudah berikan petunjuk kalau untuk yang kasus kedua ini hanya membalik perannya A dan B. Jadi penjabarannya akan pasti sama gitu ya. Jadi kalau saya ketik ya tinggal saya kopas, tapi nanti yang A ganti B, B ganti A, lebih cepat. Ya. Ya, jadi ini tabel untuk persamaan elips dan persamaan garis singgung dengan gradien M. Jadi untuk video kali ini itu untuk yang dikatakan gradiennya material sampai ini, dan setelah ini akan saya teruskan dengan garis singgung yang diketahui posisi dari titik singgungnya.